Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel Ali Mustafa. Kali ini saya akan bercerita ya mengerjakan power amplifier Yamaha dengan model CP2000. Jadi power ini sudah saya perbaiki ya. Jadi biar ada video yang saya upload, mungkin di sini nanti juga ada beberapa ilmu, beberapa trik untuk cara mengerjakan atau memperbaiki power Yamaha ya. Power ini menggunakan trafo kelihatannya antara 10 ampere kalau enggak 15 ini. Terus tegangannya mungkin sekitar 85 VAC. Terus DC nya ketemu saya ukur 122 VDC. Terus ini menggunakan elko 4 biji. Elko nya ini 3300 160 volt, menggunakan 4 biji atau 2 set. Terus ini menggunakan power kelas TD ya. Pada power ini yaitu kerusakannya kalau ditancapkan listriknya jeglek. Jadi ini powernya kepunyaan orang Gresik ya, daerah Gresik. Katanya jeglek ya, terus diganti fuse-nya sama orangnya yang ini. Nah fuse itu terus tetap masih jeglek, nggak bisa nyala. Ini kerusakannya katanya itu power ini untuk 8 in ya, 8 in power speaker mobil itu. Terus ditambahkan lagi 8 in double coil, ternyata langsung rusak powernya. Untuk mengetahui ya terus mana yang short, jadi setelah kita bongkar itu kita siapkan avometer, terus pakai continue ya, jadi suara gini. Nah terus baru kita avo antara basis sama emitornya. Nah kalau dia itu bolak-balik ya, bunyi tit bolak-balik terus suaranya kenceng kayak gini, itu biasanya masih ngesot. Tapi untuk melakukan pengukuran kalau sudah paralel gini ya, itu harus dilepas satu persatu sampai ya, yang di PCB ini tidak ada yang short, atau kita lepas satu persatu, kita cek satu persatu. Terus untuk pengukuran juga sama yang MOSFET ya, MOSFET juga pengukurannya sama, maksudnya tidak ada yang tidak ada bolak-balik yang bunyinya kenceng seperti ini. Kalau dia bunyi pelan tidak apa-apa, itu hanya untuk resistan aja. Tapi kalau sudah seperti AVO digabungkan kayak gini, berarti itu yang rusak bagian itu. Nah seperti itu, atau bisa dipelajari untuk cara mengukur MOSFET, cara untuk mengukur transistor. Jadi kalau transistor rusak ya seperti ini, nah ini kan seharusnya min ya, tapi kalau kita pakai AVO kayak gini ya, nah terus kita balik yang merah di basis, nah dia akan bolak-balik rusak suaranya, suaranya busnya kenceng, jadi ini yang short. Terus ini juga untuk MOSFET nya, MOSFET juga, MOSFET nya ini antara 1 dan 2 dia itu suaranya sama-sama kenceng, jadi ini menunjukkan rusak. Terus untuk pengaturan untuk ngetes MOSFET ya,
biasanya saya lakukan seperti ini. Bentar ya, saya siapkan MOSFET-nya dulu. Nah ini ya MOSFET-nya, atau bisa dilihat di YouTube ya. Ini yang hitam saya taruh tengah, terus yang merah saya taruh di nomor 3. Jadi kalau kita pegang 1 dan 2 gini, seharusnya dia akan naik. Terus kalau kita pegang 1 dan 3, dia akan turun. Nah itu menunjukkan MOSFET-nya berfungsi dengan baik. Terus kalau untuk transistor ya, ini seri A dan B itu seri min atau apa NPN kalau tidak salah, pokoknya min ya, menggunakan kalau dikasih tegangan kolektor dia menggunakan tegangan min. Nah kita taruh di sini ya, terus ini. Nah ini seharusnya ini nggak boleh naik, jadi minnya di basis, kolektornya di plus ya. Terus walaupun emitter ini kalau naik sedikit tidak apa-apa, soalnya saya menggunakan 10K. Nah naik ini berarti ini normal, atau dikali 1 aja. Nah seperti ini, dia harus tidak boleh naik. Terus kalau kita pakai yang ini, kita balik ya, basisnya pakai plus, terus kolektornya nah naik ini, berarti dia aman. Atau bisa juga kita cek seperti ini. Nah ini ya, kolektor di plus, terus emitter di min. Nah kalau kita pegang basisnya, nah seperti ini, dia akan bergerak seperti itu, menunjukkan transistor ini tidak rusak atau masih bagus. Nah itu cara untuk mengukurnya. Power ini menggunakan final ya, jadi ini ya rusak. Nah, ada 4 biji ya. Yang ini MOSFET-nya dengan seri SK K3463. 3463 ini kalau saya baca, tidak bisa fokus ya. Kalau saya baca datasetnya ini menggunakan 33 ampere 160 volt, seingat saya kayak gitu. Ini cari untuk MOSFET-nya menurut saya sulit ya, kalau di online atau di daerah Indonesia sulit, atau mungkin saya yang kurang wawasan, tapi saya cari di internet itu sulit. Terus ini menggunakan transistor final, ini finalnya C3856 dan A1492. Ini datasetnya menggunakan 160 volt maksimal. Apa itu untuk voltnya. Jadi untuk langkah-langkah kalau ada power jelek ini ya, yang pertama kita cabut dulu untuk tegangan ini DC nya. Jadi kita ambil, terus baru kita nyalakan untuk on off nya, kita nyalakan. Nah itu masih jelek apa enggak? Kalau enggak jelek berarti permasalahan ada di blok power ini. Jadi power ini kalau sudah jelek ya, kita ambil aja powernya, terus kita lepas. Memang kebanyakan ya, soalnya waktu saya buat story di Facebook, ada teman saya yang juga Yamaha itu rusaknya sama seperti ini. Jadi rusak finalnya dan MOSFET-nya juga sama-sama sulit untuk cari spare partnya. Nah ini spare partnya ini saya belikan di Tokopedia ya. Jadi saya belikan copotan, saya kasih ini. Jadi
kita ganti Toshiba pun sebenarnya juga bisa yang 5200, soalnya ini pokoknya diusahakan spek yang di atasnya ini saya rubah, saya ganti speknya ini memakai juga 160. Terus untuk MOSFET-nya ya, MOSFET-nya ini saya belikan juga ya, ini cabutan. Saya juga ini beli untuk cabutan ya. Cabutan harganya cuma 25.000. Waktu saya dikasih link ini ya, ini itu ada harganya per setnya, ada yang 70.000 yang asli, ada yang murah tapi katanya barangnya itu KW. Terus untuk MOSFET-nya yang ini yang pakai 33 160 volt. Ini saya ganti ini cabutan ya, 51N25. Ini sekitar juga 50 ampere. 250 volt. Jadi ini saya kasih yang lebih besar. Jadi insya Allah aman. Terus power ini ya, menggunakan kan tegangan cuma main plus ground. Jadi cara saya mengerjakannya ya, ini saya ambil, jadi tidak pakai PSU yang ini. Terus yang ini untuk mungkin protektor atau untuk kontrolnya ini, soalnya kontrolnya kan di sini, di ini ya. Jadi saya coba ini pakai PSU lain, jadi saya kasih PSU itu. Nah, PSU ini yang biasanya untuk coba kalau saya membuat power ya. Jadi sebelum saya pasang, saya coba dulu di luar yang nanti tinggal ngerapikan. Ini untuk mengetahui kalau langsung sini kan biasanya kita ragu ya untuk transistornya sudah benar apa belum pemasangannya. Kalau begitu salah yang langsung jebol lagi ininya, finalnya mungkin MOSFET-nya juga, soalnya ini tegangannya besar. Ini menggunakan 122 VDC CT. Nah, jadi kita kasih 25 sudah bisa bunyi. Terus kita pastikan untuk mengukur biasnya ya, biasnya kita buat 0,40. Ini ada pengaturan pada VR ini. Nah, pengaturannya ada di sini. Terus kita bunyikan sudah bisa. Jadi caranya kita nyalakan ini. Terus untuk suplainya utama ini kita pakai PSU lain, tapi groundnya harus dijadikan satu ya. Ground ini harus tetap nyambung di sini. Jadi kita ambil yang plus sama mainnya aja. Nah itu kalau sudah, pertama kita coba untuk 25 volt. Mungkin kalau ada terjadi kesalahan pemasangan biar tidak sampai ada yang rusak lagi. Untuk mencobanya tidak usah pakai relay ini ya, nggak usah pakai relay, tapi langsung dicarikan sebelum relay ini. Jadi nanti kalau masih ada trouble-nya, speaker kan pasti ada suara nguk, dia itu maju kayak gitu, bisa kita langsung matikan untuk arus AC-nya atau stop kontaknya langsung kita cabut, jadi nggak sampai merambat lagi untuk kerusakannya. Terus kalau mungkin sudah ini, biasanya yang memang sering itu finalnya rusaknya enggak semua, cuma satu set aja. Terus sama MOSFET-nya itu tadi ya, langsung kita ganti. Sesudah kita ganti ya, kita coba pakai volt kecil bisa, langsung kita rapikan lagi, kita tata lagi, baru nanti terus ukur. Jangan lupa ya ukur bias ya, bias jangan sampai tinggi. Kalau tinggi nanti ya nyebus rusak lagi untuk finalnya. Terus kalau sudah kelihatan aman ya, DCO terus biasnya sudah aman, baru kita tancapkan yang ini lagi ya, itu. Terus cuma itu aja ya, jadi cerita saya ya untuk cara mengerjakan ini enggak saya kerjakan dari awal. Sebenarnya
saya baru pertama ini ya mengerjakan power class TD, tapi kok saya lihat PSU nya, sedangkan PSU nya cuma PSU biasa ya. Kalau kelas H kan ada 2 stepper, ini cuma 1 aja, jadi saya kira mudah. Ternyata memang mudah untuk mengerjakan ini. Saya ngerjakan ini enggak lama. Yang lama itu pesennya ini, cari spare partnya ini memang sulit. Saya hampir 2 minggu lebih untuk cari-cari info ini ya, namanya orang belajar. Terus semoga yang baru hobi elektronik juga bisa memahami sedikit ya tentang power class Yamaha ini. Oke, coba kita nyalakan. Kita nyala, kita coba. Lur. Ini kalau saya bandingkan dengan power class AB ya, ini saya kan punya power class AB yang saya jelaskan pada video kemarin ya. Ini subnya lebih dapat subnya untuk power ini. Jadi kalau untuk sub mungkin dia itu lebih bagus kayak gitu. Oke, sekian ya dari saya, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.